Bayangkan kamu selamat dari ledakan besar. Beberapa hari kemudian, hal itu terjadi lagi. Ini kisah nyata Tsutomu Yamaguchi. Ia seorang insinyur biasa. Tahun 1945, ia berada di Hiroshima untuk bekerja. Rencananya sederhana, selesai kerja, lalu pulang ke Nagasaki. Hari itu terasa normal, tidak ada tanda bahaya. Langit cerah, aktivitas berjalan seperti biasa. Dalam hitungan detik, semuanya akan berubah. Dan Yamaguchi berada tepat di jalurnya. Pagi itu 6 Agustus tahun 1945 dimulai seperti biasa. Orang-orang bekerja, kota bergerak tanpa kecurigaan. Di langit, sebuah pesawat melintas, membawa sesuatu yang belum pernah digunakan sebelumnya. Yamaguchi berada di luar ruangan. Ia sempat melihat ke atas. Tiba-tiba, cahaya sangat terang muncul, lebih terang dari apapun yang pernah ia lihat. Tidak ada waktu untuk berpikir, tidak ada waktu untuk berlari. Ledakan terjadi, gelombang kejut menghantam kota. Yamaguchi terpental dan terluka. Dalam 1 detik, semuanya berubah. Saat sadar, Yamaguchi melihat kehancuran. Bangunan runtuh, api menyebar kemana-mana. Orang-orang berjalan tanpa arah, banyak yang terluka parah, beberapa tidak lagi bergerak. Yamaguchi hampir tidak bisa berdiri, tubuhnya dipenuhi luka bakar. Namun ia masih hidup, dan itu memberinya satu pilihan. Ia harus keluar dari kota itu. Langit menjadi gelap oleh asap. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Di tengah kekacauan, ia mulai berjalan. Setiap langkah terasa berat, namun ia tidak berhenti. Malam datang, tetapi tidak membawa ketenangan. Api masih menyala di banyak tempat. Suara orang-orang terluka terdengar di mana-mana. Yamaguchi mencari tempat berlindung. Rasa sakitnya sangat hebat. Ia hampir tidak bisa bergerak. Di sekitarnya, banyak orang tidak bertahan. Sebagian menyerah pada luka mereka. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap detik dipenuhi ketakutan. Namun pikirannya tetap fokus. Ia ingin pulang. Ia harus kembali ke Nagasaki. Pagi berikutnya, kota hampir tidak dikenali. Jalanan dipenuhi puing. Banyak orang masih mencari keluarga mereka. Yamaguchi mencoba berdiri. Setiap langkah terasa menyakitkan. Namun ia terus berjalan. Ia menuju stasiun, berharap bisa keluar dari kota itu. Secara ajaib, ia menemukan transportasi. Ia naik dengan kondisi lemah. Kereta mulai bergerak. Ia meninggalkan Hiroshima. Ia mengira semuanya sudah berakhir. Namun perjalanan ini justru membawanya ke sesuatu yang lebih mengejutkan. Perjalanan terasa panjang. Tubuh Yamaguchi lemah. Namun ia tetap bertahan. Akhirnya, ia tiba di Nagasaki. Ia kembali ke rumahnya. Keluarganya terkejut melihat kondisinya. Tubuhnya penuh luka. Namun ia masih hidup. Ia mencoba beristirahat. Beberapa hari berlalu, kehidupan mulai terasa normal kembali. Kota Nagasaki masih berdiri, orang-orang beraktivitas seperti biasa. Yamaguchi bahkan memutuskan kembali bekerja. Ia ingin melanjutkan hidupnya, seolah semua yang terjadi di Hiroshima sudah selesai. Namun kenyataannya belum. Tanpa ia sadari, ia masih berada di jalur yang sama. Di tempat kerja, Yamaguchi mulai bercerita. Ia menceritakan apa yang terjadi di Hiroshima. Ia menjelaskan tentang cahaya terang, tentang ledakan besar, tentang kota yang hancur dalam sekejap. Namun tidak semua orang percaya. Beberapa menganggapnya berlebihan. Ada yang mengira itu hanya cerita panik. Bagaimana mungkin satu bom bisa menghancurkan satu kota? Hal itu terdengar tidak masuk akal. Yamaguchi tetap mencoba menjelaskan. Namun sebelum ia selesai, sesuatu terjadi. Cahaya terang kembali muncul, dan kali ini, ia berada tepat di bawahnya. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, cahaya terang kembali muncul di langit Nagasaki. Dalam sekejap, ledakan kedua terjadi.
Gelombang kejut menghantam kota, bangunan runtuh, suara ledakan memekakan telinga, api menyebar dengan cepat. Yamaguchi kembali terpental, tubuhnya kembali merasakan panas yang sama. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, ia berada di tengah bom atom, dan yang lebih sulit dipercaya, ia masih hidup, seolah-olah ia dipaksa menyaksikan hal ini dua kali. Setelah ledakan kedua, Yamaguchi segera bangkit. Ia harus pulang. Ia tidak tahu kondisi keluarganya. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Ia berjalan melewati kehancuran. Langkahnya berat, namun ia terus maju. Setiap sudut kota dipenuhi puing. Banyak orang terluka. Suasana penuh kepanikan. Akhirnya, ia sampai di rumahnya. Ia membuka pintu dengan perlahan, dan apa yang ia temukan benar-benar di luar dugaan. Keluarganya masih hidup. Mereka selamat dari ledakan kedua. Di tengah dua kota yang hancur total, keluarganya tetap bertahan. Selama bertahun-tahun, kisahnya tidak banyak diketahui. Tidak semua orang percaya. Namun akhirnya, pemerintah Jepang mengakuinya. Ia resmi tercatat sebagai korban dua bom atom. Ia menjadi satu-satunya orang yang diakui mengalami keduanya. Kisahnya mulai dikenal dunia. Banyak orang mulai mendengarkan. Ia berbicara bukan untuk terkenal. Ia berbicara untuk memperingatkan bahwa apa yang ia alami tidak boleh terjadi lagi. Tsutomu Yamaguchi meninggal dunia pada tahun ke-2010. Ia hidup hingga usia 93 tahun. Ia selamat dari dua ledakan paling mematikan dalam sejarah manusia. Namun yang ia tinggalkan bukan hanya kisah tentang bertahan hidup. Ia adalah saksi dari kehancuran yang tidak boleh dilupakan. Bayangkan mengalami hal itu dua kali dan masih bisa berdiri. Kisah ini bukan tentang keberuntungan semata. Ini tentang ketahanan manusia dan tentang pilihan. Dan mungkin pertanyaan sebenarnya bukan bagaimana ia selamat, tetapi apakah kita benar-benar belajar dari kejadian itu? Beberapa cerita tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka hanya menunggu untuk terjadi lagi. Jika kamu ingin memahami lebih banyak kisah seperti ini, tetaplah di sini, karena kisah berikutnya mungkin jauh lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan.